Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat sore. Kembali lagi dengan saya Binar Aura dalam obrolan Marwah Madrasah Ramadan Istimewa. Oke, hari ini saya sudah bersama dengan salah satu guru MAN 1 Banyuwangi. Assalamualaikum, selamat sore Pak Dar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Binar. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Untuk puasanya sendiri juga gimana? Lancar, aman. Alhamdulillah lancar. Oke, buat hari ini kita akan ngobrol tentang sholat tarawih. Oke. Menurut Bapak, sholat tarawih itu gimana sih Pak pengertiannya? Baik. Sholat tarawih satu. Pengertiannya sholat tarawih itu adalah salah satu sholat sunnah yang dilaksanakan di malam-malam bulan Ramadan. Dan ada beberapa istilah yang disematkan pada salat tarawih ini. Ada yang mengatakan salat tarawih, ada yang mengatakan qiyamul Ramadan, ada juga yang mengatakan sebagian qiyamul lail. Dan salat tarawih ini hukumnya adalah sunnah. Ditinggalkan tidak apa-apa, dilaksanakan mendapatkan pahala. Tapi lebih baik kita melaksanakan salat tarawih ini karena keutamaannya luar biasa. Seperti itu. Pak Dar tadi bilang kalau salat tarawih ini sunnah, bisa dilaksanain, bisa enggak. Nah, kalau semisal kita lagi bepergian, entah itu misalnya kan kalau bulan puasa ini banyak acara kayak buka bersama atau mungkin nyari baju buat hari raya gitu ya Pak. Nah, kadang acara-acara itu kan sampai malam, sampai kita ngelewatin salat tarawih. Nah, itu gimana sih Pak? Itu boleh dilaksanain secara mandiri di rumah? Kan biasanya kayak nggak ikut jamaah, kita salat mandiri di rumah. Itu gimana? Bisa apa harus jamaah gitu? Untuk salat tarawih atau qiyamul Ramadan atau qiyamul lail ini bisa dilaksanakan dengan cara berjamaah di masjid atau berjamaah di musola atau berjamaah di rumah, atau bahkan bisa dilaksanakan dengan sholat sendiri tidak berjamaah. Berarti nggak harus? Tidak harus berjamaah, tetapi bagaimanapun juga afdolnya itu adalah berjamaah. Seperti itu. Oke. Terus juga menurut pengalaman saya juga kan anak-anak seumuran saya itu lebih milih buat keluar di acara-acara yang kayak tadi itu daripada sholat tarawih. Nah, menurut Bapak cara ngatasin pola pikir yang seperti itu gimana? Begini, bagi beberapa orang mungkin ada yang lebih memilih nge-mall atau juga nongkrong di kafe dan lain sebagainya, sebenarnya itu sih tidak apa-apa karena memang hukumnya sunnah. Cuman apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah bahwa orang yang melaksanakan sholat tarawih, orang yang melaksanakan sholat sunnah di malam-malam bulan Ramadan itu akan mendapatkan satu. Yang pertama ini adalah ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Orang yang melaksanakan sholat tarawih itu, orang yang melaksanakan qiyamul lail, ada orang yang melaksanakan qiyamul Ramadan, satu janji Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, walillahi utaqaun minan nar fi kulli lailatin min layali Ramadan. Allah itu akan itkun akan melepaskan kita dari api neraka, akan membebaskan kita dari api neraka. Yang pertama, dosa kita diampuni oleh Allah. Yang kedua, kita akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Setiap malam di bulan Ramadan, Allah itu akan membroadcast, akan mengumumkan nama-nama, ribuan nama, jutaan nama di hadapan para malaikat. Fulan bin Fulan terbebas dari api neraka dan lain sebagainya. Malaikat tahu, kita nggak tahu. Tapi kita hanya bisa berharap semoga ada nama kita yang disebutkan oleh Allah yang dibebaskan dari api neraka.
Namun kenyataannya masih banyak di antara teman-teman kita yang masih nongkrong, nge-mall dan lain sebagainya. Itu karena apa? Karena kurang fahamnya akan keutamaan sholat tarawih. Oleh karena itu, yang bisa kita lakukan adalah menyampaikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyadarkan mereka, menginformasikan keutamaan ini dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan melalui podcast seperti ini. Nah, terus juga banyak masyarakat di luar sana yang malas untuk melaksanakan sholat tarawih karena merasa sholat tarawih ini terlalu lama. Kan banyak juga di luar sana yang melaksanakan sholat tarawih tapi dengan kecepatan kilat gitu. Iya. Dan juga tapi di luar sana juga nggak semua ngelaksanain dengan kecepatan kilat tadi. Nah, dari situ kan banyak masyarakat yang anggap masjid ini lama, terus masjid ini cepat, jadi milih yang masjid cepat. Itu gimana, Pak? Iya. Pak Dar. Ya, jadi untuk tata cara pelaksanaan ini terkait dengan tata cara pelaksanaan sholat tarawih ya. Jadi teringat dengan beberapa riwayat. Yang pertama riwayat dari Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan bahwa sholat malam, sholat tarawih, qiyamul Ramadan, qiyamul lail itu bisa dilaksanakan sebanyak-banyaknya. Yang kedua riwayat dari Siti Aisyah. Siti Aisyah itu menyaksikan langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah qiyamul Ramadan di rumahnya, itu dilaksanakan tidak lebih dari 11 rakaat dengan 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, dan 3 rakaat salam. Kemudian riwayat dari Siti Maimunah itu mengatakan bahwa Rasulullah melaksanakan sholat malam pada malam bulan Ramadan itu dilaksanakan 11 rakaat dengan ketentuan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian diakhiri dengan satu rakaat. Namun kalau kita melihat apa yang menjadi ijtihad dari Sayyidina Umar, beliau waktu itu disambati oleh para sahabat, wahai Sayyidina Umar, kami kok tidak mampu melaksanakan sholat malam, sholat tarawih seperti yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Karena apa? Rasulullah itu 11 rakaat, tetapi setiap rakaatnya kurang lebih dari 3 juz sampai 5 juz. Panjang sekali. Sepanjang apa? Sepanjang kaki itu bengkak. Karena apa? Karena darah sudah mulai turun ke bawah. Bahkan pernah Rasulullah ketika sudah memasuki Asyrul Awakhir, 10 malam terakhir di bulan Ramadan, itu mulai dari habis sholat isya sampai menjelang sholat subuh baru selesai sholat malamnya. Oleh karena itu Sayyidina Umar berijtihad dengan sambatnya para sahabat tidak mampu melaksanakan sholat tarawih yang sebegitu hebatnya, sebegitu bagusnya, sebegitu panjangnya seperti yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Kemudian Sayyidina Umar berijtihad melaksanakan sholat tarawih itu 20 rakaat ditambah 3 rakaat sholat witir dengan bacaan yang lebih pendek, dan itu yang biasa kita lakukan di masjid-masjid di Indonesia pada saat ini. Seperti itu. Dan kalau kita tidak melaksanakan salat tarawih, karena itu tadi itqun minan nar dan juga ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sangat-sangat sekali. Seperti itu. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir, bukan pertanyaan, lebih ke meminta semangat, kata-kata semangat untuk para remaja di luar sana yang merasa malas untuk tarawih. Mungkin bisa disemangatin, Pak? Bisa. Ya gampang kalau itu. Ubur-ubur ikan lele, ayo tarawih le. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya tanyakan, dan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu dengan saya dan juga teman-teman di rumah. Dan untuk teman-teman, jangan lupa saksikan
Saksikan video lainnya di YouTube Man Satu Banyuwangi setiap jam 3 sore. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.